dilakukan gitu, dan ini menarik sekali. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang akan berbagi dengan adik-adik di sini. Semoga berkah, manfaat. Kemudian juga saya ucapkan selamat kepada adik-adik PSKH yang telah menghadirkan acara ini walaupun secara daring. Semoga bisa menikmati kegiatan dengan seksama dan mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat. Kita buka acara Sekolah Hukum tahun 2020 ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berdiskusi. Sekali kami dari pimpinan fakultas mengucapkan beribu terima kasih kepada para narasumber yang akan berbagi dengan adik-adik, juga mengucapkan selamat kepada adik-adik ya, dan ikuti dengan seksama. Ini ilmu langka karena apa? Tadi kita tidak dapat materi ini di bangku kuliah ini. Jadi nanti mohon misalnya kan dari sisi pengalaman dokter di sebagai di ID, kemudian dari pihak rumah sakit, ini kan pihak manajemen dan manajerial, kemudian juga dari aspek hukumnya, nah bagaimana mengkritisi peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus yang terjadi dan akan terjadi gitu pada masa pandemi internasional ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni yang telah mewakilkan dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan alhamdulillah kegiatan Pekan Hukum yang di dalam juga terdapat serangkaian Sekolah Hukum 2020 telah dibuka. Ya. Acara demi acara telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pihak panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yakni saya serahkan kepada moderator materi pertama, yakni kepada Saudari Erisa Destiana Putri Gemilang. Saya serahkan kepada Mbak Erisa. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu selaku moderator untuk memandu materi kita yang pertama pada pagi hari ini. Langsung saja, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kami hormati Pembina Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, yang kami hormati Konsultan Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, yang kami hormati pula para pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Joko Murdianto SPAN MPH, Bapak Dr. Darwito SH SPPK ONK, Bapak Dr. Hasrul Buamona SHMH. Yang kami hormati pula MPPO Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, yang kami hormati Dewan Pembimbing Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, yang kami hormati Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum beserta jajarannya, yang kami hormati alumni Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, dan juga yang kami banggakan para peserta yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menimba keilmuan kita meskipun secara daring dalam acara Sekolah Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, yang mana Sekolah Hukum ini merupakan rangkaian acara
Pekan Hukum PSKH tahun 2020 yang mengambil tema potensi tindak pidana hukum kesehatan dalam penanganan pasien COVID-19. Dan kita ketahui bersama bahwasanya saat ini akhir-akhir ini hukum kesehatan menjadi sorotan publik dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Terlebih diakibatkan maraknya isu yang beredar terkait pelanggaran praktik pidana kesehatan dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Sehingga kita sebagai mahasiswa hukum pun harus paham dan harus melek terhadap hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa untuk membagikan keilmuannya terhadap kita. Yang mana pemateri yang pertama kita didatangkan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menyampaikan keilmuannya, berbagi ilmu terkait bagaimana peran IDI dalam penanganan pasien COVID-19, dan juga bagaimana IDI menanggapi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanganan pasien COVID-19, dan juga bagaimana IDI ini menanggapi terkait isu yang beredar di masyarakat luas terkait penanganan pasien COVID-19 ini. Langsung saja, saya bacakan CV beliau. Nama Dr. Joko Murdianto SPAN MPH, tempat tanggal lahir Demak 1 November 1959, alamat rumah Soroginen UH 6, nomor 94A Yogyakarta. Telepon teman-teman bisa dicatat 0812 272 1265. Email jokomurdianto@yahoo.com. Nama istri beliau Dr. Nur Vivi Arliani SPM MNR. Nama anak beliau Sekar Utami Setiastuti SE MSc MEC PhD. Riwayat pendidikan SDN 1 Ngadirojo, SMP Negeri 1 Wonogiri, SMAN 1 Surakarta, Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, PPDS 1 Anestesiologi dan Reanimasi FK UGM Yogyakarta, Training in Safety Care Nepean Hospital Sydney Australia, karya siswa Magister Manajemen Rumah Sakit FK UGM, dan peserta program diploma untuk masalah etik, humanism, dan profesionalism yang diselenggarakan oleh Pusat Biotik dan Humaniora FK UGM Yogyakarta. Nah, ini banyak sekali ya riwayat pekerjaan beliau, antara lain yaitu Direktur Pelayanan Medis RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta, Direktur Utama RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta, Staf Pengajar Luar Biasa FKI KUMY Stikes Asia Yogyakarta, Staf Pengajar Prodi D4 Anestesi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi UNISA. Nah, riwayat organisasi beliau ini banyak sekali ya. Anggota IDI, anggota Perhimpunan Dokter Anestesi dan Reanimasi, anggota Permapkin, Dewan Penyantun Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta, Wakil Ketua Persi Cabang DIY, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Dewan Pengawas RSIY PDHI. Penghargaan beliau, Dokter Teladan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan tahun 1987, salah satu dari alumni yang inspiratif FKKMK UGM. Sangat luar biasa ya, dilihat dari CV-nya saja. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi keilmuan bersama kita. Langsung saja kepada Bapak Dr. Joko. Kurang lebih 45 menit, nggih Pak, sisanya kita gunakan untuk sesi diskusi. Kepada Bapak Dr. Joko, dipersilahkan. Monggo Bapak.
Baik, Mbak Eriska. Apakah suara saya sudah dengar, Mbak Erisa? Sudah, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin ala alihi washabihi ajmain. Abadu. Subhanallah ilman lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dalam hal ini diwakili Ibu Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Sri Wahyuni, para narasumber Mas Dr. Darwito spesial bedah konsultan onkologi SH, Mas Dr. Hasrul Buamona SHMH, Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN juga beserta seluruh jajarannya, serta adik-adik alumni, adik-adik sekolah hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa berbagi dalam rangka Pekan Hukum Sekolah Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga. Yang pertama tentu bersyukur kepada Allah sekali lagi ya, karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa, dan kita masih diberikan untuk saling berbagi. Bukankah berbagi itu bukan pekerjaan yang mudah? Alhamdulillah. Sekalian, tentu yang kedua, saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Berbagi di dalam rangka permintaan dari panitia. Terima kasih Mas Yusuf yang beberapa saat yang lalu menemui saya. Moga-moga apa yang sampaikan nanti, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik, bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak hal yang saya catat, sambutan-sambutan dari para yang memberikan sambutan tadi, yang barangkali bisa kita komunikasikan. Saya langsung saja, Ibu, Bapak, dan adik sekalian, saya diberikan materi untuk menyampaikan materi ini berkenaan dengan potensi tindak pidana hukum kesehatan dalam penanganan pasien COVID-19. Silakan terus Mas Bilal ya, yang membantu saya. Baik. Ada sekalian, agenda yang saya akan sampaikan saya kira tidak jauh beda dengan permintaan panitia. Pertama, peranan Ikatan Dokter Indonesia dalam hal penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, pandangan Ikatan Dokter Indonesia terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah terkait penanggulangan COVID-19. Yang ketiga, ini yang barangkali cukup menggelitik kita semua, tanggapan Ikatan Dokter Indonesia terhadap isu adanya rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien demi mendapatkan keuntungan berupa insentif dari pemerintah. Poin yang ketiga ini menarik karena apa? Beberapa saat yang lalu, selain saya mendapatkan dari teman dan saya baca sendiri, ya YouTube di situ, yang justru disampaikan oleh pejabat tingkat pusat, yang barangkali itu wallahu alam, saya nggak tahu apa maksudnya. Karena bagi kami sendiri sebagai dokter yang sudah berjibaku di dalam bagaimana ikut bersama-sama memberikan bantuan kepada orang yang minta bantuan berkaitan dengan COVID-19 ini, maaf kalau boleh saya sampaikan, cukup membuat kami prihatin, cukup membuat kami sedih, cukup membuat kami dokter galau. Bukannya memberikan support, bukannya memberikan harapan-harapan, bukannya memberikan dukungan-dukungan, justru dalam tanda kutip, menurut saya apa yang disampaikan tentu kurang bijak. Kalau memang itu ada indikasi, langsung saja pegang orangnya, proses hukum. Baik, silakan Mas Bilal, saya dibantu. Slide yang pertama. Ya. Ada sekalian, yang pertama peranan Ikatan Dokter Indonesia dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Ada sekalian, Bapak sekalian, ya, beberapa ilmuwan di seluruh dunia mendeskripsikan wabah
virus corona-19 itu sebagai sindemi. Ingat. Jadi bukanlah sekedar pandemi. Ya. Kalau di konteks epidemiologi, epidemi itu berbanyaknya kasus atau penyakit di suatu daerah yang cukup satu wilayah negara, yang luar biasa KLB. Pandemi itu sudah banyak negara masif. Nah, sindemi ini melebihi dari konteks pandemi. Sindemi ini adalah suatu usaha menyatukan sinergi dan pandemi. Ini di launching oleh The Lancet. Lancet itu masalah sangat terkenal di dunia, di kedokteran tahun 2020. Sindemi bisa muncul ketika 2 atau lebih penyakit berinteraksi sehingga menyebabkan efek merusak yang lebih besar daripada jumlah korban dari kedua penyakit itu. Ya. Nanti Bapak Ibu perso di poin ketiga. Kenapa di COVID kan dalam tanda kutip? Karena COVID-19 itu para ahli klinisi menyatakan penyakit 1000 wajah, penyakit banyak muka. Kenapa? COVID-19 kadang-kadang bisa dimanifestasikan seperti orang stroke, gejala stroke. COVID-19 bisa dimanifestasikan kayak serangan jantung. Bahkan di beberapa laporan, COVID-19 dimanifestasikan pertama diare. Menurut Diki Budiman, seorang ilmuwan Indonesia yang sekarang doktor di Australia, sindemi adalah kumpulan atau kejadian dari 2 atau lebih pandemi atau epidemi secara bersamaan atau berurutan yang memperburuk prognosis. Prognosis itu prediksi penanganan penyakit, apakah menjadi baik ataukah menjadi memburuk. Silakan, Mas. Nah, ya terus ya, kalau saya mewakili itu tentu akan bijak kalau saya akan sampaikan anggaran dasar ID di pasal 1 namanya jelas ya. Di pasal 5 azasnya adalah ID berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan dan profesionalisme yang dijiwai oleh Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Maka jati diri seorang dokter Indonesia adalah dokter yang senantiasa melakukan, mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia dan senantiasa akan selalu ingat sumpah dokter pada saat pertama dia dilantik sebagai dokter. Ya terus, silakan Mas Bilal. Nah, kalau kita lihat di pasal 10 di angkatan dasar sekalian, di pasal 8, sorry, ya. Jadi ada beberapa usaha yang dilakukan ID sebagai agent of change, agent of development. Pertama dilakukan vokal tadi, memelihara dan membina terlaksananya Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yang keempat, bermitra dengan semua terkait dalam pengembangan kebijakan kesehatan. Yang kelima, memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Ya terus, Mas. Yang keenam, mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain, pemerintah atau swasta di dalam negeri atau di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras. Konteksnya adalah sindemi COVID-19 itu. Nah, belum. Ya. Nah, ID sebagai organisasi tentu dia punya anggota. Catatan kami akhir bulan Juli kemarin kami punya anggota 3.443, ya 971 spesialis sisanya dokter umum. Nah, apa perannya? Pertama, saya sebagai ketua ID ditunjuk sebagai wakil gugus tugas penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan. Alhamdulillah bersama Pak Darwito. Pak Darwito dari wakil Persi, saya wakil ID. Hampir setiap Rabu kami rapat koordinasi, bahkan kemarin rapat, Rabu rapat, Kamis rapat. Luar biasa, sering ketemu Mas Darwito saya. Yang kedua, Bapak sekalian, ID bersama 11 organisasi profesi kesehatan di DIY membina kampung tangguh COVID-19 di RT 34 Orongboto. Dan alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Ya. Alhamdulillah kampungnya cukup tangguh, baik tangguh dari sisi kesehatan, dari ekonomi, bahkan sekarang sudah mulai panen
sayur-sayuran karena kami bina untuk hidroponik, ya. Kemudian yang ketiga, bersama 11 organisasi profesi kesehatan DIY melakukan upaya mitigasi tenaga kesehatan terpapar COVID. Bapak-Ibu sekalian, pada kira-kira pertengahan Oktober kami lakukan mitigasi kepada 11 OP kesehatan, ya, tenaga kesehatan yang ada itu ada terpapar 246. Karena satu dan lain ada yang tidak mau dan ada yang belum mengisi, itu ada 108 yang mengisi. Kenapa upaya mitigasi ini kami lakukan? Dalam rangka menjaga, inti dari pertanyaan mitigasi adalah kenapa Anda terpapar? Ternyata hasil dari mitigasi itu, Bapak-Ibu sekalian, tenaga kami yang terpapar di rumah sakit relatif tidak banyak, tapi justru sangat mungkin terpaparnya di luar. Di rumah bisa, di pasar bisa, di tempat lain bisa. Kenapa? Pada saat di rumah sakit, disiplin dalam prokes baik, tapi begitu keluar rumah sakit, wallahu alam. Kemudian yang keempat, bersama juga 11 organisasi profesi kesehatan DIY memberikan bantuan APD, multivitamin kepada beberapa rumah sakit, kepada klinik swasta dan dokter swasta. Untuk apa? Untuk agar bisa memberikan sumbangan paling tidak di dalam rangka ikut menanggulangi COVID-19 ini. Silakan Mas. Terus. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasal 4, hak anggota itu apa? Setiap anggota yang melaksanakan tugas ID dan atau pekerjaan sebagai dokter berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari organisasi. Bentuk perlindungan pembelaan ID apa? Pertama, kami terus mengedukasi, kami terus memberikan panduan, pedoman berkaitan bagaimana teman-teman kami ini tidak terpapar. Kemudian bagaimana teman-teman itu bisa terlibat di dalam upaya-upaya baik di rumah sakit, baik di puskesmas, baik di institusi pendidikan, bahkan baik yang praktek swasta. Yang kedua, melakukan mitigasi kepada anggota yang terpapar. Alhamdulillah, dan moga-moga ini tidak tambah lagi, ada kira-kira 60 dokter kami yang terpapar pada catatan pertengahan Oktober. Moga-moga tidak tambah ya. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan kepada anggota yang terpapar. Tadi sudah sampaikan, ada multivitamin, ada APD, dan sebagainya. Dan kami juga memberikan bantuan kepada 2 teman sahabat kami yang meninggal. Bantuan beasiswa bagi putra-putri para dokter itu. Ya, sampai kapan? Sampai lulus sarjana. Terus Mas Bila, ya. Baik. Kemudian Bapak sekalian, yang poin yang kedua, pandangan Ikatan Dokter Indonesia terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah terkait dengan penanggulangan COVID-19. Sejak endemi COVID-19 kira-kira awal 2020 melanda Indonesia, Bapak sekalian, sudah dilakukan revisi pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 sampai 5 kali. Apa itu artinya? Ini menunjukkan bahwa betapa COVID-19 ini perkembangannya sangat dinamis. Oleh karena itu, kita semua mesti memaklumi, apalagi hal ini merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam hal bencana di Indonesia. Bencana alam sudah biasa. Bencana sosial, Ibu Bapak perso bahwa bencana itu ada 3. Bencana alam dan bencana sosial insya Allah cukup berpengaruh. Tapi bencana non-alam, barangkali pengalaman yang kedua atau ketiga, tapi yang pertama relatif kecil pada saat SARS ya tahun 2023-2004 ya, tapi endemi COVID-19 luar biasa masifnya. Ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga menjadi pengalaman bagi negara lain. Kalau kemudian tata kelolanya itu masih belum seperti yang kita harapkan, mestinya kita juga memahami. Ya. Apalagi di dalam masa pandemi COVID ini, 3C harus betul-betul kita katakan. Coordination, collaboration, dan cooperation. Kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi. Di antara semua pemangku kepentingan. Ya.
Kemudian Ikatan Dokter Indonesia melalui beberapa perhimpunan dokter spesialisnya selalu memberikan saran kepada pemerintah berkenaan dengan penanggulangan COVID-19, baik yang sifatnya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Bapak Ibu Pirsa, IDI itu satu-satunya organisasi di Indonesia. Satu-satunya. Dan di situ berhimpun banyak perhimpunan dokter. Dr. Darwito itu Ikatan Bedah. Saya perhimpunan dokter anestesi. Ada lagi penyakit dalam, paru, jantung. Itu kami semua berhimpun untuk apa? Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah berkaitan dengan regulasi-regulasi yang diperlukan dalam upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Silakan Mas Hilal, selanjutnya. Nah, ini Ibu sekalian, revisi yang kelima. Jadi sebetulnya ada gambar yang saya punya revisi dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian coba kita lihat yang poin ketiga. Ini yang barangkali saya akan sedikit banyak cerita nanti. Dan saya yakin Mas Darwito akan banyak cerita tentang ini. Tanggapan Ikatan Dokter Indonesia terhadap isu adanya rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien demi mendapatkan keuntungan berupa insentif dari pemerintah. Tadi saya sampaikan, saya sangat sedih. Saya sangat barangkali kurang menerima, Pak. Karena teman sejawat kami yang sudah menjadi korban COVID itu sudah lebih 150. Bahkan teman baik saya di kamar operasi, Dr. Nurul Yakin, spesialis bedah, Allah yarham, itu meninggal gara-gara COVID. Nah, Ibu Bapak sekalian, medicine is a science of the uncertainty and art of the probability. Jadi kedokteran itu ilmu yang susah kita tidak terduga gitu, dan seni adanya kemungkinan-kemungkinan. Oke, COVID itu tidak bisa satu muka, banyak muka. Awal seperti orang diare ada, awal seperti orang stroke ada, awal seperti orang masuk angin biasa ada, awal masuk seperti serangan jantung ada. Nah, ini poinnya. Nanti saya banyak kepada bagaimana seorang dokter membuat diagnosis penyakit termasuk COVID-19 ini. Nanti Mas Darwito akan banyak tentang rumah sakit. Terus, Mas Bilal. Nah, kalau kita lihat, tadi saya sampaikan di muka, bahwa azasnya itu di pasal 5. Jiwanya itu sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Artinya apa? Dokter Indonesia sejatinya adalah dokter yang selalu taat akan kode etik kedokteran Indonesia dan selalu melakukan sumpah dokter pada saat awal dia disumpah menjadi dokter. Terus, ya, Mas Bilal, terus, ya. Nah, kalau kita kode etik kedokteran, ada kewajiban umum, ya, ada 4 kewajiban. Kewajiban umum 1-14. Ya. Bagaimana kewajiban umum dokter? Pertama, pasal 1, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan aturan dari dokter. Di pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan yang profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Ya. Yang ketiga, pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Terus Mas Bilal, ya, agak panjang ini. Yang pasal 4, saya kira tidak bisa sampaikan. Yang pasal 5, tadi sudah disinggung tentang informed consent. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis atau fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Nomor 6 saya kira tidak perlu saya jelaskan, pasal 67. Terus ya, Mas Bilal, terus. Pasal 8. Setiap seorang dokter wajib dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Saya kira nanti dibahas terus ya, pasal 9, pasal 10,
menghormati hak-hak pasien, betul ya. Pasal 12 saya kira tidak perlu terus saja Mas ya. Terus ya. Saya kira ini nanti bisa dibaca terus karena waktunya agak pendek ya, terus Mas. Ya. Ini kewajiban dokter terhadap teman sejawat, ada 2 pasal 18 dan 19. Terus yang kewajiban yang terakhir ya 21 terhadap diri sendiri. Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Artinya apa? Dalam kondisi walaupun COVID kayak begini, kalau kemudian dokter itu tidak melakukan praktek, itu dijamin oleh kode etik. Kenapa? Dokter wajib melihara kesehatannya. Apalagi dokter yang ada komorbid, ya, ada penyakit ikutan, diabetes, hipertensi dan sebagainya, dan faktor usia. Itu boleh tidak melakukan praktek. Nah, kewajibannya apa? Memelihara kesehatannya. Kemudian 21, setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Indonesia. Kedokteran dan kesehatan. Terus, Mas. Nah, Mas Bilal, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, adik, barangkali Anda juga sedikit boleh tahu ya, apa yang kami lafalkan pada sahabat di lantai sebagai dok. Itu ada 1 sampai 12. Di poin 1, di butir 1, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan berkemanusiaan. Kemudian luar biasanya apa, adik sekalian? Ditutup di poin 12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Artinya apa? Di dalam menentukan diagnosis, dokter itu tidak main-main, Bapak Ibu, adik sekalian. Tidak hanya pertanggungjawabannya di dunia, tapi pertanggung di akhirat. Nah, ini bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan diagnosis. Jadi ada SOAP, subjektif dan rencananya apa. Terus Mas Bilal. Ya. Nah, ini sama sebetulnya SOAP. Jadi pada saat kita mendiagnosis pasien apapun, maka fokus klinisi. Ya, tentu dasarnya harus melihat tanda-tanda klinis pasien itu. Anamnesis, wawancara, penggalian informasi secara subjektif. Kepada siapa? Kepada pasien, kepada keluarga. Termasuk riwayat kontak atau perjalanan orang itu kemudian terpapar COVID. Kemudian pemeriksaan fisik, pengumpulan data objektif. Kemudian akhirnya diputuskan diagnosis kerja. Kemudian ditunjang oleh pemeriksaan yang lain, yang namanya pemeriksaan menunjang. Bisa radiologi, foto torak, CT scan, dada, ya. Kemudian laboratorium, parameter ini semua. Ya. Kemudian akan kita buat diagnosis kerja. Kemudian kalau sudah ada gold standard lab, pemeriksaan penunjang itu diagnosis pasti dan sebagainya. Oke, sehingga mengapa ada pasien-pasien yang secara klinis yang itu nanti di revisi pedoman 5 itu namanya probable. Tanda-tandanya klinis, tanda-tanda klinis itu sudah memenuhi kriteria diagnosis COVID-19. Tapi pasien tidak sempat dilakukan swab PCR, ya, apapun hak mendiagnosis sebagai diagnosis kerja, maka ini pasien COVID. Terlepas keluarganya setuju atau tidak setuju, itulah taruhan kami. Sehingga kalau kemudian ada yang menuduh, moga-moga yang menuduh diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, katanya begitu, kata Pak Ustadz Yusuf. Ya. Terus sekalian, Mas Bilal. Oke. Ya, terus. Terus ya. Jadi tadi ini riwayatnya. Kalau berkaitan dengan mengcovidkan, pasien yang datang itu akan ditegakkan diagnosis, ya. Jadi tidak serta-merta pasien datang ujuk-ujuk di diagnosis itu tidak akan dibayar oleh BPJS. Ada prosesnya.
Insya Allah nanti Mas Darwito yang mantan Direktur Sarjito itu panjang lebar, ya, akan dilakukan verifikasi, baik rumah sakit, kemudian verifikasi lagi oleh BPJS, dikirim ke Kemenkes, dilihat lagi, baru diproses. Prosesnya Bapak Ibu sekalian, kalau pasien itu masuk bulan Agustus, belum tentu September dibayar. Inilah maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ada Permenkes bagaimana seorang penderita COVID itu bisa dibayar. Tidak mudah untuk meng-COVID-kan pasien. Sekali lagi, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Oke, sekedar informasi, Bapak Ibu silakan Mas Bilal. Ya. Pada masa pandemi COVID, Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat. Apa masalahnya? Rasionalisasi SDM. Hampir 13,5% karyawan rumah sakit dirumahkan. Pendapatan rumah sakit berkurang hampir sampai 86%. Kunjungan pasien COVID turun. Ya. Kunjungan COVID, ya COVID naik sebesar 43%, tapi apa Bapak Ibu sekalian? Jumlah kunjungannya naik, tapi pendapatannya menurun. Jadi sebetulnya kalau ada yang menyampaikan bahwa meng-COVID-kan pasien itu, monggo silakan datang ke rumah sakit. Seperti apa kondisi rumah sakit sekarang? Jadi ibarat pepatah itu, rumah sakit masa pandemi COVID ini sudah jatuh, ketimpa tangga, kepleset, kesetrum listrik. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya kira sama kondisinya dengan perguruan tinggi. Ya, kalau perguruan tinggi relatif lebih dalam tanda kutip tidak sesulit rumah sakit karena ada perbedaan yang mendasar. Kalau perguruan tinggi, ya, pelanggan itu bisa akan kita layani kalau dia sudah bayar. Ingat itu. Bedanya di mana? 180 derajat. Kalau orang datang di rumah sakit, Bapak Ibu, ya, rumah sakit itu melayani dulu, ya, obatnya ditalangi, labnya ditalangi, jasa yang ditalangi, baru dibayar. Nah, pembayaran pun, Bapak Ibu, rumah sakit tidak bisa real time, bisa 3-4 bulan baru dibayar. Oke, terus Mas Bilal. Terus, saya kira ini bisa dilihat Ibu Bapak. Persentase penurunan pasien di rumah sakit akibat COVID-19. Yang paling banyak itu di hijau, 50%. Ya. Tentu ini akan berakibat dengan cash flow rumah sakit. Itu akan juga menyulitkan keuangan di rumah sakit tersebut. Terus Mas, barangkali terakhir kesimpulan ya. Silakan Mas Bilal. Ya, kesimpulan Ibu sekalian. Yang pertama, keterlibatan ide sebagai organisasi dan segenap anggotanya di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dari awal sampai sekarang jelas nyata. Bahkan kami, anggota kami ada yang menjadi korban. Apa yang kita lakukan? Kita bentuknya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi dalam bentuk organisasi kami terlibat, dalam bentuk anggota-anggota kami dimanapun beliau bekerja itu juga terlibat. Yang kedua, terhadap perubahan regulasi berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 sudah banyak ya aspek. Bahkan ada 5 revisi. Ide tentu memaklumi karena memang sangat dinamis perkembangan COVID ini, dan perhimpunan di bawah ide itu terus proaktif memberikan masukan-masukan pemerintah kepada pemerintah. Yang ketiga, terhadap pendapat pihak tertentu bahwa rumah sakit meng-COVID-kan sulit dibuktikan. Kalau toh pun ada, ya Bapak Ibu pirsa, di Indonesia itu ada sekitar 2.800. Kalau memang ada 1 dan 2, saya kira kita masih hidup di dunia. Tentu kalau ada yang salah itu sangat mungkin. Hanya saja mohon jangan digeneralisir, mohon jangan di blow up. Kenapa? Dampak dari itu semua akan
menurunkan kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit, menurunkan kepercayaan kepada dokter. Kenapa? Proses penyembuhan, proses perawatan pasien itu modalnya adalah trust, modalnya adalah kepercayaan. Jadi kalau seorang pasien sudah tidak percaya kepada dokter, jangan harap proses penyembuhan itu bisa sempurna. Ya, oleh karena itu, kenapa kita tidak mengkomitmen? Ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh dokter, oleh rumah sakit dalam menentukan diagnostik, ya, baik secara fisiologis dengan tadi kode etik dengan sumpah dokter dan teknis berdasarkan regulasi keluarga Kemenkes, BPJS. Selain juga harus mengikuti alur sesuai aturan pada saat melakukan klaim pasien COVID-19. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada segala kekurangan. Bila tidak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Joko atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya sesi tanya jawab kepada para peserta sekolah hukum yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung dengan menuliskan nama terlebih dahulu di kolom komentar nggih. Monggo, ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab, bisa dimaksimalkan para peserta sekolah hukum dengan menuliskan nama terlebih dahulu. Atau mungkin langsung Pak Darwito, Mbak Erisa. Jadi biar nanti Mbak Erisa, saya usul. Oke, Bapak. Oh, barangkali langsung yang kedua. Nah, Mas Dari kadang-kadang bisa link gitu ya, sambil menunggu itu. Berapa? Waktunya Jumat ya. Sekarang bukan 10, kalau ada pengacara lagi kita. Kalau yang 4 ya. Pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, atau langsung jawab. Halo. Halo. Ya. Gimana, Bu Erisa, Mbak Erisa? Mohon maaf Erisa, suaranya tidak terlalu jelas. Mungkin langsung saja bisa ke Bapak Darwito, selaku moderator. Kak Yusuf bisa langsung membacakan CV dari pemateri. Monggo Kak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Direktur. Yang kami hormati Ketua IDDIY Bapak Dr. Joko Murdianto SPAN MPH. Yang kami hormati Ketua Persi Bapak Dr. Darwito SH SPBAK ONK. Yang kami hormati Bapak Dr. Hasrul SH MH. Yang kami hormati MPPO PSKH dan Dewan Pembimbing PSKH. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan terkait dengan kurikulum vitae dari pemateri kita pada sesi kedua ini. Kurikulum vitae, langsung saja pendidikan dokter, FK-UGM, sarjana hukum, UII, spesialis bedah, FK Undip, SPBK-ONK, FK-UI, S3 di FK Undip, kemudian riwayat pekerjaan, Kabag Hukum Rumah Sakit Karyadi, Direktur Umum OPRS Rumah Sakit Karyadi, Direktur Medis dan Keperawatan RS Karyadi, Direktur Utama RS Sarjito, Staf Pengajar FK MMK UGM. Kemudian riwayat organisasi, Ketua Biro Hukum Pembelaan Anggota ID Semarang, Ketua Biro Hukum Pembelaan Anggota ID Wilayah Jawa Tengah, Ketua Biro Hukum Pembelaan Anggota PAMBI Pusat, dan Ketua Biro Hukum Pembelaan Anggota Peroboy Pusat. Dan sekarang beliau juga menjabat sebagai Ketua Persi DIY. Baik,
Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Darwito untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua ID Wilayah DIY, Dr. Joko, yang kami hormati Dekan dan para adik-adik kami di panitia di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Saya akan ini di ketiban campur untuk memberikan suatu pidana pandemi. Ini adalah satu hal yang memang pandemi itu adalah suatu hal yang terjadinya tidak tiap saat, tapi ini adalah mungkin lama kata ada yang mengatakan 100 tahunan. Right. Oke. Atau saya yang share sendiri ya? Saya yang share screen sendiri ya? Halo? Pak Yusuf? Kami sediakan Bapak. Ya, nanti saya yang share sendiri biar enak. Oh, saya share screen saya. Ya. Oke. Saya share screen ini sebentar. Oke. Ini kurikulum kita sudah ya. Yaitu pendahuluannya ya. Memang pandemi itu mungkin semuanya gagap ya. Termasuk kita semuanya, apalagi masyarakat umum. Di dunia kedokteran pandemi itu ya istilahnya kalau wabah sih tiap kali ya, wabah kolera, wabah malaria, atau wabah disentri, wabah pes itu sudah terjadi. Tapi yang disebut pandemi itu adalah artinya suatu penyakit yang sebenarnya itu dari epidemi dari suatu wilayah menyebar ke seluruh dunia. Ya saat itu kita tahu COVID itu dari Wuhan ya, dari Wuhan sekitar bulan kalau nggak salah sekitar bulan Februari datang ke Indonesia sekitar Maret atau mungkin sebelumnya. Ya, nah, ini bahwa pernah terjadi pandemi itu ya itu adanya flu Spanyol. Ini yang ada yang tertera. Mohon maaf bahwa, Bapak sebelumnya ya PPT yang di-share belum muncul. Oh belum muncul. Kenapa? Coba belum muncul. Ini sudah ada itu? Belum Pak. Belum ya? Pak. Belum Pak. Oke. Kok dikontrol Anda ya? Coba. Atau mungkin Anda yang mengendalikan deh. Oke. Anda yang mengendalikan aja. Oke, Bapak. Silakan. Moga dari operator untuk menampilkan kembali. Sebelumnya terus naik. Nah ya, oke. Slide ketiga. Bahwa pernah terjadi itu tahun 1918 sampai ini 2 tahun juga ya.
Apakah nanti pandemi COVID itu seperti ini? Kita belum tahu. Tapi prinsipnya COVID itu menyebar hampir seluruh dunia, maka disebut pandemi. Dan itu menjadi wewenang WHO untuk mendeklarasikan atau memberikan suatu bahwa itu adalah keadaan pandemi. Negara nggak bisa, satu negara mengatakan pandemi enggak. Ini adalah WHO. WHO sudah mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah merupakan pandemi. Hingga seluruh negara harus mensikapi bahwa ini adalah penyakit menular di seluruh dunia. Bukan kematiannya disebabkan, bagaimana menularnya, kecepatan menularnya. Mungkin pandemi COVID itu sekitar 2%, kemudian istilahnya angka meninggalnya. Bagaimana di Indonesia? Ini data yang kami peroleh, yaitu bahwa penyebaran pada 10 April ya, pada sekitar 30 Oktober 2020 itu yang terkonfirmasi sekitar 400.000, yang sembuh 300, kemudian yang meninggal 13.000. Ini adalah meninggal karena COVID. Right? Update berikutnya bahwa dalam tanggal 17 hari tambahnya insidensi COVID itu sekitar 70.000 dan kematian nambah 2.000 seluruh dunia. Sehingga sekarang itu ini pada tanggal 17 kemarin November itu di seluruh dunia hampir 55 juta terinfeksi, yang meninggal 1,3 juta. Ini mungkin ya toh. Kemudian bagaimana di negara Indonesia? Di Indonesia itu diamanahkan bahwa di pembukaan alinea keempat bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Di sini apa? Kesejahteraan umum adalah kesehatan. Dan bagaimana mewujudkan ini? Ini adalah kewajiban dari negara dan mestinya seluruh kita harus mendukung, harus